Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, seperti biasa nih, gue minta kalian semua tulis di kolom komentar sekarang juga ya. Kalian itu tim MCU Avengers! atau tim DCU? Ya, karena apa? Karena sebentar lagi kita akan membahas mengenai dua franchise superhero paling terkenal di saat ini gitu ya. DCEU vs MCU. Yang kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, kayak gue salah bikin video ini ya. Karena kayaknya semua orang juga udah tahu jawabannya yang menang siapa. Oma gue yang lagi tidur di sofa di bawah juga tahu. Bahkan kakek wuyut gue yang lagi ada di Tibet pun tahu gitu. Jawabannya yang menang, ya udah jelas MCU lah bos, lebih bagus ya. Jadi franchise yang terbaik adalah MCU. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen bebas hari Senin. Dan mungkin ini adalah video yang sudah kalian tunggu-tunggu karena gue yakin 100% kebanyakan Ngelantur Corps itu adalah fans superhero. Pasti suka film gara-gara awalnya suka sama film superhero dulu. Makanya gue yakin ini bakal rame ya nonton. Kayaknya ya. Cuma ya ini dua franchise yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Kayaknya siapapun itu bakal tahu ya mengenai dua franchise superhero ini. Dan kalau misalnya gue harus tanya lu, Mel, lu bakal pilih mana? MCU atau DCU? MCU lah ya. Ya gue yakin kayak rata-rata tuh. Nah gini, lu lihat aja di Instagram nih. Gue kasih lihat perbandingan ya. Instagram Marvel sama Instagram DC. Lu lihat kan seberapa beda followernya. Dan kalau lu perhatiin di komen-komen sectionnya, kalau lu lihat di Marvel, lu bakal perhatiin kayak orang-orang fans-fans MCU tuh pasti omongannya mengenai kayak, wih, Spider-Man berikutnya itu tentang apa ya? Wih, kayaknya sekarang Kang nanti ada Dr. Doom kok atau gimana? Wih, excited. Kalau misalnya DCU, lu lihat komennya di Instagram kayak gimana? Guys, kalau misalkan bisa pilih satu film yang dimatiin, film apa ya? Begitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa nih ya, buat kalian yang miskin, yang kere, ya kalian boleh cek link yang gue udah taruh di bawah mengenai Fit Now. Ini aplikasi keren buat nonton film lengkap banget. Ya, buat kalian yang ngakunya miskin ya, cek aja di link yang gue udah taruh di bawah, oke? Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Mungkin baik di antara kalian banyak yang nanya pasti, Bang, kalau udah tahu jawabannya, ngapain lu buat pembahasannya? Karena gini, dalam setiap argumentasi, yang paling penting itu adalah argumennya, bukan hasil akhirnya kan? Gitu kan? Kalau misalnya gue tahu MCU, tapi apa yang membuat MCU bisa lebih bagus? Dan apakah MCU menang dari semua poin yang ada gitu? Apakah tidak ada keunggulan yang dimiliki DCU? Tentu saja tidak. Ya, tenang aja, DCU pasti punya banyak kebagusan juga dibandingkan MCU. Nah, makanya kita butuh komparasinya untuk saat ini nih. Nah, oke, kita masuk dulu dari konteksnya ya. MCU sama DCU itu termasuk apa? Itu franchise. Karena ini pasti masih bikin sumpah. Nih gue kesel banget nih ya. Jujur nih Ngelantur Corps tuh banyak banget yang orang yang nanya, Bang, lu lebih pilih MCU atau DC? tolol. Lu yang bener anjing. Lu mau MCU ya DCEU. Lu kalau mau Marvel DC gitu loh. Franchise sama franchise, ya kan? Komik sama komik, gitu loh. MCU, DC, MCU sama DC, apa sih? Ya itu paling gua keselnya di situ. Dan mungkin nanti ada DCU itu beda lagi. Itu James Gunn punya nanti. Cuman yang kita bakal compare di sini adalah ya yang dua ini dulu. MCU itu total udah punya 33 film, sedangkan DCU setengahnya aja nggak nyampe. Ya 15 film doang DCU gitu. Jadi harusnya udah tahu lah dari segi budget, maksudnya dari segi pendapatannya. Oke, gini, balik lagi. Ngelantur itu jarang ngomongin data ya. Jadi kalau lu mau ngomongin data statistik, DCU pendapatannya totalnya segini, MCU segini dari tahun ke tahun. Lu nonton channel sebelah ya yang emang orang-orangnya lebih pintar di sini. Ini kita channel Ngelantur gitu. Jadi tidak perlu data-data seperti itu. Kita cuman lihat, tonton, kita ngobrolin di sini. Jadi anggap aja gue teman ngobrol kalian gitu. Kenapa? Menurut gue ini gue kasih pemikiran nih. Ya kenapa DCU itu kalah jauh sama MCU? Oke, dari segi franchise ya, balik lagi ya. Franchise itu kan adalah film-film yang dibuat jadi seakan-akan seri. Jadi film ini, jadi antara satu film dengan film yang lainnya terkoneksi satu sama lain, membentuk sebuah
satu universe. Jadi film ini, film A, film B, film C itu ada di universe yang sama. Itu namanya franchise Fast and Furious, ya kan? Mau di Tokyo Drift kayak, mau di Fast and Furious 7 kayak, itu di universe yang sama. Itu Hobbs and Shaw, universe sama. Atau universe apa? Lu bisa banyak lah ya. Transformers misalnya, ya kan? Transformers misalnya Bumblebee ternyata sama Transformers yang Michael Bay ternyata ini prequelnya satu universe gitu, meskipun ada ya anggap ada ribut-ributnya lah, tapi at least masih satu universe gitu, jadi masih satu franchise. Nah, MCU ya kita bisa mulai itu dari Iron Man tahun 2008 gitu ya, termasuk ya Incredible Hulk juga lah ya. Nah, lanjut mungkin kita lanjut pokoknya terakhir filmnya itu The Marvels ya, kita video ini dibuat itu film terakhir itu The Marvels ya di akhir tahun 2023 ini ya. Untuk DCU film terakhir itu Blue Beetle. Ya, dari awalnya pertama apa Bang? Film pertamanya DCU itu Man of Steel tahun 2013. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kenapa franchise DCU bisa gue bilang kayak jomplang banget ya dibandingkan MCU? Karena kalau misalnya kita berkaca kepada pengertian franchise tadi, artinya antara film satu dengan film yang lain harus ada yang namanya connectivity, iya kan? Selain connectivity, kedua yang harus diperhatikan adalah unity. Wah, ini bahasa-bahasa anak desain sebenarnya nih ya. Unity. Jadi satu kesatuan. Jadi antara film, bayangin ya, Man of Steel, Batman v Superman sama Wonder Woman. Jadi 3 film ini harus mempunyai satu unity yang sama. Ya. Unity itu maksudnya apa? Itu bisa dalam hal color grading, artinya punya apa ya? Punya satu kesatuan gitu loh. Secara pacing ceritanya, secara template ceritanya gitu, meskipun harus banyak dimodifikasi, at least harus punya satu kesatuan gitu antara film satu sama yang lainnya. Nah, itu yang tidak dipunyai sama DCU. MCU dari dulu itu plannya udah jelas. Ini kita mulai dari basic dulu ya. Kevin Feige itu adalah seseorang yang menurutku jenius banget. Dia dari dulu bisa mimpin MCU sampai segila ini ya karena menurutku semua Kevin Feige otaknya di dia semua. Dari awal setiap kali misal mulai saga 1, saga 2, Infinity Saga misalnya gitu kayak apa ya, fase 1, fase 2, fase 3 itu pasti dikasih lihat timeline kan film. Meskipun banyak yang berubah at the end of the day gitu, tapi harusnya udah ada blue apa ya istilahnya tuh blue map ya kalau istilahnya. Blueprint ya, harusnya udah ada blueprintnya dulu, kayak kerangkanya tuh udah jelas gitu. Maka lu baru bisa modifikasi nanti filmnya seperti apa. Nah, DCU gue yakin sebenarnya ada, tapi karena si Warner Bros bangsat ini ya, gue kenapa gue bilang Warner Bros bangsat, karena emang gara-gara Warner Bros DCU hancur bos gitu. Gini, DCU itu nggak punya sosok Kevin Feige-nya. Otaknya tuh nggak ada. Orang bilang kayak Zack Snyder. Menurut gue bukan. Zack Snyder itu cuman orang yang punya ide besar gitu, punya idealisme terhadap DCU, tapi dia nggak diberi kekuasaan layaknya Kevin Feige di MCU. Sama Disney dikasih kekuasaan, bodo amat DC, ini gua kasih duit nih ke lu Kevin Feige bos ya. Si Kevin Feige ini memang otaknya kayak Feige juga kenceng banget bos ya. Dia bener-bener bisa dikasih budget ya udah, wah apalagi Disney kan, Disney kan gila duitnya. Warner Bros tuh duitnya gede juga Warner Bros, tapi orangnya kayak tolol semua gitu. Mau bikin franchise DCU tapi malah dikebut-kebut. Memang awalnya di MCU dulu yang bikin franchise gede. Kita ngomongin DC itu bukan dari Batman dan The Dark Knight trilogi Nolan ya. Kalau ngomongin trilogi Nolan itu ya udah beda lagi tuh Nolan. Dia bisa buktiin dengan Nolan yang memang idenya gila-gilaan. Tapi ketika MCU udah bikin franchise mulai dari 2008, DCU pengen ikutin udah terlambat berapa tahun tuh? Dari 2008, 2, 3, 5 tahun lah istilahnya. Lu terlambat 5 tahun, 2013 lu baru bikin Man of Steel. Ya sebenarnya menurut gua nggak ada masalah. Tapi karena otak tololnya itu yang pengen mau ngejar MCU, ya, mungkin 2013 tuh udah ada Iron Man 3 lu bayangin. Udah ada Avengers 1, lu bayangin udah ada Loki kan, wah, Thanos sudah diintroduce di post credit scene gitu loh. Tata blueprintnya udah jelas. DCU mau lanjut, pertama Man of Steel, oke, keren gila Man of Steel. Gue nggak ngerti kayak kenapa film-film DCU itu selalu di underestimate. Kalau mau ngomongin secara individuality, keren-keren loh. Lu keren gak sih? Kayaknya gak nonton, cuman tahu. Gimana sih? Cuman ya gini loh. Kalau misalnya gue harus jujur ya, ini buat gue pribadi, kalau nanya antar individuality, kalau misalnya kita harus rata-ratain antara MCU sama DCU, kayaknya gue masih pilih DCU deh. Kalau secara individualitas ya. Karena pertama DCU lebih dikit. Jadi ya kita nggak bisa lihat pasti statis secara apa ya, secara dibagi rata-rata pasti lebih bagus gitu hasilnya. Tapi kalau MCU karena memang kita udah ikut hitung sampai The Marvels ya, dimana itu udah sampah semua, banyak banget sampahnya gitu, jadi kayak ya udah terjerumus lah. Tapi kalau di awal-awal mah gila MCU gitu, nggak bisa dikalahin. Nah DCU gitu, gue ngeliat kayak sebenarnya individuality bagus. Man of Steel itu, lu lihat battle terakhir antara Superman lawan General Zod, gila banget itu, kayak
salah satu sequence superhero yang terbaik buat gua ya. Kenapa? Karena CGI-nya di tahun segitu, visual effect itu dewa banget. Ya lu perhatiin aja nih, ya. Gila. Tuh. Superman vs General Zod, kantor hancur-hancur semua, gedung udah rusak-rusak semua. Sampai terakhir General Zod dipatahin leher. Wah, marah. Itu kita dapat memang orang selalu kritik, Superman gak kayak gini, Superman kan Christopher Reeve kan happy face gitu, hopeful superhero gitu. Ya kayak ya namanya ini kan idenya Snyder yang memang lebih dark gitu ya. Lebih banyakan gloomy, yang lebih ngeri gitu, lebih realistik, lebih lebih dark lah istilahnya kalau Zack Snyder gitu ya. Ya itu nggak apa-apa, itu ciri khas tersendiri yang sebenarnya nggak usah otak-atik gitu. Tapi yang jadi permasalahan ketika kita masuk ke film kedua, ini baru film kedua nih bos, lu bayangin Batman v Superman 2016 ya, 3 tahun setelahnya nih bos. Memang secara pendapatan di awal tuh gue inget banget ya, bioskop waktu itu gila-gilaan tuh ya, semua bioskop tersungkur, bahkan Civil War pun kalah men di awal-awal sama Batman v Superman, semua teater diambil semua sama dia, gila. Batman v Superman kacau banget karena memang dua karakter superhero paling terkenal di dunia, Batman sama Superman berantem bos pertama kali. Nah, meskipun segila itu, tapi lama-lama mulai menurun tuh. Kenapa? Orang-orang mikir, orang kritik. Tiba-tiba masukin Wonder Woman, tiba-tiba udah ada Doomsday, orang nggak suka sama Lex Luthor-nya. Ini kayak, gue nggak ngerti sih sebenarnya gitu. Kayak, memang permasalahannya adalah di Warner Bros yang pengen ngeburu-ngeburuin si DCU gitu. Mungkin dia ngeliat MCU udah sampai sini, udah sampai Iron Man 3, udah sampai Avengers 1. Kita langsung buat aja ada Wonder Woman, udah nenek, langsung Doomsday gitu. Kayak terlalu cepat bro, gila. Baru film kedua udah mau grup aja tuh, Batman sama Superman sama Wonder Woman udah kayak digabung. Ya itu salah satu kelemahannya, salah satu fatality-nya menurut gua, itu salah satu udah mulai goyang gitu ya. Istilahnya kalau dalam istilahnya kalau naik kapal tuh udah mulai kayak gini gitu ya. Itu di Batman v Superman tuh. Dan orang mulai bilang jelek, menurut gua masih bagus. Dan kita harus jangan lupa mengenai versi theatrical cut-nya yang nggak ada di bioskop. Kalau versi yang bioskop itu kan kalau nggak salah tuh 15 menit dipotong. Nah ini tololnya Warner Bros juga. Kayak lu kenapa sih maksa banget gitu, kayak dipotong. Snyder tuh udah buat filmnya kayak gini, lu potong-potong gitu. Gue nggak ngerti maksudnya apa, mau ngomongin marketing, bodoh amat, bullshit marketing. Lu lihat filmnya lah, seninya lah gitu loh. Seni itu nanti marketing tuh ngikutin sendiri mengenai estetika filmnya. Kalau misal estetika filmnya udah diganggu ya hancur banget ya marketing. Kayak lu cuma 15 menit masa dipotong, dan 15 menit itu bener-bener scene-scene yang penting-pentingnya, development karakter antara Superman. Lu bayangin Superman kalau di bioskop nggak dikasih lihat dia kenapa bisa kesel sama Batman. Makanya orang bingung kenapa, lah anjing kenapa tiba-tiba Superman kesel sama Batman. Batman dikasih tahu kenapa kesel sama Superman. Superman nggak dikasih tahu, dipotong scene-scene awal yang di awal tuh yang di padang pasir tuh. Ya kan? Ya itu tololnya Warner Bros gitu. Makanya pas kita lihat theatrical, katanya pas dimunculin kalau kalian di HBO udah ada ya. Cek aja di HBO gue tuh. Itu udah ada versi theatricalnya, itu bagus banget. Cuma tambah 15 menit tapi lebih dalam, lebih deep gitu. Nah, itu mulai goyang. Tapi mulai kejatuhan di mana nih? Ya. Kejatuhan ada di film ketiga, Justice League. Nah, ini bener-bener the fall-nya ini ya. Jadi dari tadi udah goyang-goyang tuh di kapal. Nah, ini udah tengkurap nih kapal ini di Justice League. Kenapa? Karena memang pertama, Zack Snyder keluar tiba-tiba di tengah-tengah pas dia syuting. Anaknya meninggal. Oke. Tapi tololnya Warner Bros lagi, ya kenapa lu ambil Joss Whedon gitu? Dan gue nggak tahu ini mau idenya siapa dengan sangat tololnya ganti tone DCEU yang dark dari Snyder, otak Snyder itu, lu ganti jadi MCU karena lu ngeliat di tahun 2017 gitu kan, ini lu lihat film Avenger udah ada Avenger Age of Ultron, ya meskipun orang bilang kurang bagus, tapi itu tetap udah secara pendapatan gila-gilaan tuh. Kalau nggak salah Age of Ultron tuh hampir $1 juta kalau nggak salah tuh ya, seingat gue ya. Dan aduh, film-film lainnya kayak Captain America Winter Soldier, ayo lagi lah. Itu kan keren-keren semua ya. Captain America Civil War juga, wah gila loh. Nah, terus di satu sisi di Justice League 2017 Joss Whedon ganti color tone-nya jadi terang. Karena lu ngeliat kesuksesan franchise MCU yang di sebelah, lu ganti gitu jadi terang, jadi banyak komedi ala-ala MCU, ala-ala Avengers. Jadinya apa? Jadinya tolol, jadi sampah. Ini adalah salah satu film tersampahnya DCU sih menurut gua. Kayak Batman dibuat tolol, malah jadi kayak si Bully Maguire yang kayak my back. Apa sejak kapan Batman kayak gitu, Pak? Terus habis itu malah dibantuin sama Wonder Woman, dibenerin, diurut-urut, kretek-kretek. Kenapa Batman gue jadi kayak gini? Gitu. Terus kayak Stephen Wolf jadi kayak nenek-nenek yang jualan kue di pinggir pasar gitu, pakai rok kayak gini.
Dan lu lihat kan hasilnya pasti Snyder Cut kayak gimana. Nah itu nanti kita lihat lagi tuh. Nanti kita bakal lihat perjalanannya seperti apa. Tapi at least 2017 itu benar-benar udah ancur-ancurnya. Apalagi si Henry Cavill kayak kagak mau cukur jenggot tuh ngapain sih? Henry Cavill kenapa lu kagak mau cukur jenggot sih? Gue jadi pakai lu nggak tahu ya? Jadi pakai CGI. Jadi pakai jenggot tapi pakai CGI. Tapi kelihatan banget di itu nggak ada jenggot tapi aneh mukanya karena CGI gitu. Aduh ya gini loh. Hal-hal detail kecil kayak gitu yang gue nggak tahu kenapa jadi justru bener-bener diserang abis-abisan, terutama sama bocil-bocil fans MCU di zaman itu gitu. Gue sebagai fans DCU sebenarnya gue agak nggak terima ya. Lu boleh kritik kayak gitu nggak apa-apa, tapi lu nggak bisa gara-gara hal-hal kayak gitu jadi jelek gitu filmnya. At least kayak menurut gue film-film kayak Batman v Superman tuh keren gitu. Meskipun orang bilang kayak apa sih gak jelas, masa gara-gara nama emaknya Batman sama Superman sama terus jadi baekan gitu. Ya orang selalu permasalahan itu bilang jelek filmnya. Menurut gua gak ada masalah. Iya sih emang agak aneh sih ketika why you say that name gitu kan. Martha, save Martha, why you say that name kata Batman. Ya emang agak tolol sih karena nama emaknya sama jadi temenan gitu. Cuma gue sih gak terlalu lu lihat scene lainnya, satu-satu film tuh keren gitu loh. Sampai terakhir Superman mati tuh gue dapet gitu emosinya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat secara franchise, dalam membangun sebuah franchise itu kan bisa dibilang lebih ke arah maraton bukan sprint gitu kan. Beda kan? Maraton sama sprint beda. Kalau maraton artinya lu bercoba untuk bertahan. Long run. Bertahan gitu. Karena lu harus bertahan sampai akhir, bukan cepet-cepetan. Kalau sprint lu cepet-cepetan. Franchise itu bukan masalah mengenai cepet-cepetan, mengenai maraton gitu. Jadi kayak ketika DCU di Batman v Superman udah langsung include Wonder Woman dibikin trio itu udah kayak gitu ya. Kacau, tiba-tiba Justice League tambah udah hancur banget itu DCU gitu ya. Sedangkan MCU di masa-masa jayanya udah ke 2018, wah udah Avengers Infinity War, Avengers Endgame udah the peak of the performance gitu. Ya semua blueprintnya terlaksana, nggak ada yang kecewa. Gua pun sebagai fans MCU di saat itu sampai pesen tiket bioskop subuh-subuh juga puas banget gitu. Semua film MCU menurut gua keren banget meskipun kita nggak bisa deny ya kayak ada beberapa film MCU yang sampah kayak Iron Man 2 sampah banget, Captain Marvel sampah banget. Ya film-film kayak gitu, Thor 2 ya menurut gue juga agak sampah. Ya tapi kayak kalau kita harus compare sama film-film yang gilanya kan kita pasti udah terlupakan gitu. Sedangkan DCU karena filmnya dikit, hal-hal kecil seperti tadi itu langsung dikritik gitu. Dan kalau kita misalnya berkaca ke connectivity tadi, kayak misalnya di Justice League lu ngelihat Lex Luthor yang ternyata udah berhasil keluar dari penjara, itu kan keren kan? Lu tau gak sih scene yang di kapal tiba-tiba terus ada Deathstroke tiba-tiba. Nah, lu nggak tahu ya? Ya dia pokoknya di akhir Justice League kalian bisa lihat tuh, dia udah di kapal, harusnya di penjara, terus ternyata dia udah di situ ada Deathstroke gitu. Lu bayangin, villain yang bener-bener ikonik banget, orang suka banget, dimunculin gitu kan kayak, wow, gila fans DC mah gila banget gitu, keren banget. Tapi kagak ada lanjutannya lo gue sampai sekarang. Itu udah dari berapa tahun yang lalu gitu. Ya itulah ya karena bener-bener mau dibikin hype gitu tapi nggak dilanjutin lagi, nggak jelas konektivitasnya nggak ada karena nggak ada sosok otak seperti Kevin Feige-nya. Jack Snyder itu cuma sekedar ya nggak dianggap lah sama Warner Bros bangsat itu. Udah aktor-aktornya dikritik-kritik semua lagi kayak Jesse Eisenberg gitu ya. Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor orang bilang nggak jelas Lex Luthor. Gue bilang bagus loh. Lu nggak usah lihat ini juga mungkin kritikan gue terhadap orang-orang yang fanatik DC banget ya yang termasuk Dito nih, gue kritik Dito nih ya. Ini mohon maaf Dito nih ya. Ya nggak apa-apa dong, sesama konten kreator kita berhak saling kritik-kritik. Kalau misalnya lu mau kritik gue ya kita bisa saling debat lagi nanti kayak oke kita debat lagi. Cuman kalau buat gue nih perbedaan gue sama Dito ya. Kalau Dito itu memang orangnya sangat komik banget. Nah ini gue kritik orang-orang komik seperti ini, fanatik komik. Kita kalau ngeliat film itu nggak bisa berpaku sama komik doang bro. Jadi kalau mau film ya kita lihat film gitu. Iya kan? Komik itu referensi. Kalau bilang lu mau kayak percis sama kayak komik, lu baca aja komik itu, ngapain lu nonton filmnya? Kan gitu kan? Ngapain? DCU itu justru gila, genius menurut gua. Zack Snyder dengan ganti pola kayak Jason Todd yang harusnya mati diganti jadi Dick Grayson, Robin pertama. Itu kan kayak memang di komik nggak kayak gini. Kayak misalnya yang ngebunuh Lois Lane di komik Joker, ya kan? Di sini diganti Darkseid yang ngebunuh. Keren gitu ya. Ya udah lu mau otak-atik franchise-nya ya sesuai Zack Snyder, yang penting dia punya blueprint, yang penting dia punya ide gitu. Kayak Jesse Eisenberg itu dikritik karena tidak seperti Lex Luthor seperti di komik. Ini lebih kayak maniak, lebih gila, kayak cengengesan hehe. Lu tau kan Jesse Eisenberg Mel yang
yang di The Social Network kemarin, yang dia cara ngomongnya cepat gitu kan, yang nggak sesuai sama kepribadiannya Lex Luthor gitu. Ben Affleck pun dikritik, bahkan pas awal-awal muncul Batman v Superman orang udah kritik gitu gara-gara apa sih masa Batman kayak gini gembrot gitu, Batman kegendutan gitu, logonya kegedean gitu, Batman double chin lah apalah, katanya gerakannya lambat. Lah ini Batman udah umur 40-an bos ya, dia udah jadi Batman tuh udah 20 tahun gila ya, udah bunuh orang, udah nggak kode etik ngebunuhnya tuh udah nggak berlaku di dia, jadi ya badan begitu ya udah maklum banget lah, udah tua. Dan lu ini kan lu lihat ini referensi dari komik Batman The Dark Knight Returns, dimana Batman ini juga bulking begitu, jadi kenapa lu masalah gitu masalah Batman Ben Affleck. Ezra Miller dikritik juga kan, orang nggak suka gara-gara orang bilang oh Grant Gustin dong di Netflix gitu ya, Flash Netflix. Ya menurut gue gak ada masalah, dia ngebawa Flash dengan cara yang berbeda, actingnya keren kok. Ezra Miller emang bangsat aja kelakon aslinya. Ya balik lagi, tapi kalau akun aslinya bangsat kita nggak usah include ke filmnya. Selama dia XL di film, ya kita lihat filmnya aja. Mungkin kita bisa kritik pribadi Ezra Miller ya, tapi kalau mau ngomongin aktor itu udah beda lagi bos, gitu ya. Nah itu mengenai DC ya, kritikan gue terhadap DC. Nah untuk MCU kebalikannya sebenarnya, peaknya itu kan di Avengers Endgame ya. Nah, abis itu perlahan-lahan mulai menurun tuh. Ya udah mulai menurun dengan adanya ya Ant-Man and the Wasp Quantumania gitu ya. Sampai terakhir sekarang yang bagus cuman GOTG. Nanti kita bahas mungkin film terakhir kita komparisikan. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan film terbaiknya aja kali ya. Kita harus lihat kan kalau misalnya ngomongin secara franchise, film terbaik MCU apa? Menurut gue Infinity War. Ini nggak usah debat. Gue pernah debat waktu itu mengenai film terbaik MCU itu Captain America and the Winter Soldier. Tapi itu sebagai individual movie. Itu kita harus pisahin. Tapi kalau mau ngomongin secara franchise, karena kita pembahasannya franchise, itu menurut gue Infinity War. Secara fan service-nya, secara connectivity antara semuanya. Pertama kali GOTG ketemu sama Avengers. Itu kan semuanya di Infinity War gitu. Nah, kalau misalnya Infinity War kita komparasiin sama film terbaiknya sama DCU maksud gue. Ya menurut gue Zack Snyder Justice League yang 4 jam itu filmnya. Bagus mana? Mohon maaf nih buat fans MCU ya. Ini mohon maaf nih. Kalau buat gua, Zack Snyder Justice League 4 jam. Gila. Menurut gua kayak 4 jam semua karakter dikasih development karakter. Aquaman dikasih, Cyborg dikasih tahu ketika dia dari dulu main rugby seperti apa, hubungan sama orang tuanya seperti apa. Ezra Miller si Flash dikasih tahu sama pacarnya seperti Iris West dikasih lihat juga. Batman yang kayak sampah mampus di Justice League-nya Joss Whedon gitu, yang kayak my back di itu dikeretak-keretak sama Wonder Woman, sekarang jadi badass banget, leadership-nya kelihatan, IQ-nya kelihatan, dia yang mimpin ngelit masuk ke Shield-nya Steppenwolf itu, Steppenwolf-nya diperbaikin, visual effect dari yang nenek-nenek bawa keranjang begitu, sekarang jadi yang bener-bener berotot, armor semua, mengerikan. Itu gue nggak bisa mengharapin apa lagi dari Zack Snyder Justice League itu. Bener-bener ini pembuktian si Snyder bahwa Warner Bros tolol gitu di masa itu. Ya itu idealisnya Snyder memang, dia kayak ya gue ngerti karena gue emang orangnya idealis juga, jadi gue ngerti perasaannya. Secara industri mungkin Warner Bros juga kayak anjing 4 jam nggak mungkin juga kan di bioskop kan gitu, mungkin gitu juga. Tapi ya at least kayak Snyder buktiin dengan 4 jam dia bisa membawakan sebuah film yang super duper OP mampus gitu. Bahkan sama Infinity War sekalipun kalau buat gue ya, mungkin kalian punya perbedaan yang ini bakal bisa debat panjang kita. Dan kalau misalnya kita ngelihat kebagusan DCU apalagi secara penyelamatan superhero-nya gitu. Penyelamatan superhero-nya itu menurutku lebih jelas gitu kalau MCU lebih banyak berantem antara sama superhero dan villain-villain yang memang pengennya nyelamatin bumi gitu kan. Kayak lu dengan ngelawan Thanos artinya lu bisa menyelamatkan setengah populasi makhluk hidup. Tapi maksudnya the real penyelamatan manusia itu nggak dikasih lihat. Kalau di DC, EU itu dikasih lihat semua. Kayak bahkan kalau kayak Justice League 2017 Joss Whedon yang sampah itu pun itu dikasih lihat. Lu ingat kan Superman sama Flash nyelamatin manusia. Flash itu kalau nggak salah bawa pakai truk itu mobil yang disuruh keluarganya naik ke truk itu terus dibawa kabur gitu kan. Superman bawa satu apartemen, diangkat satu apartemen sama dia. Gila, itu kan kayak penyelamatan manusia yang the real penyelamat manusia. Wonder Woman scene ketika dia nyelamatin orang di bank, ceng nih. Lu perhatiin dari sini kan. Itu semua penyelamatan manusia yang di MCU jarang gue lihat gitu. Itu secara superhero-nya ya. Nah, kita sekarang coba masuk ke shot-shot paling berkesannya gitu. Karena dalam sebuah franchise ya yang paling penting adalah momen-momen ikonik yang sehingga kita bisa mengingat film tersebut dalam sebuah franchise tersebut gitu. Kayak
secara shot berkesannya itu lebih ke fan service moment gitu. Lebih ke community. Karena balik lagi, yang membuat MCU lebih sukses dari DCU adalah community base. Yang udah dibangun dari awal. Dari awal 2008 gue masih bocil udah nonton MCU. Dan nonton Iron Man dibeliin sama bokap gue gitu. Nah, gue ikutin terus sampai Thor. Gue suka karakter Loki, gue ikutin Thor terus. Avenger, gue nonton terus. Gak ada satu film MCU pun yang gue gak ikutin gitu. Nah, dengan adanya konsistensi tersebut, kita jadi loyal terhadap franchise tersebut. Beda sama DCU yang kita malah jadi nggak loyal karena kita nggak ada trust, nggak ada kepercayaan buat nonton film itu. Kita udah nonton di film bagus, tapi ketika kita nonton film kedua, loh ini kenapa kayak gini? Nah, karena tidak ada konektivitas dan unity yang tadi gue udah bahas, kita tidak ada loyalty sama franchise tersebut gitu loh. Meskipun secara shot, balik lagi nih, shot film-filmnya itu menurutku banyak yang lebih keren di DCU bro. Kalau MCU cuma ngomongin yang mengenai apa, misalnya Avengers Endgame yang gila, deng 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 yang ada cincin itu semua gila, itu kan kayak ibambe keren, ikonik, tapi itu lebih ke fan service kayak No Way Home, ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield, fan service. Lu kalau lihat DCU itu menurutku bukan fan service, itu pure cinematography experience man. Lu kayak misalnya ngelihat, lu inget scene Wonder Woman di film Wonder Woman 1. Ketika dia di Perang Dunia 1, dia sendirian menghadapi pasukan gila. Bener-bener ditembak-tembakin meriam, cum. Lu lihat perhatiin scene itu, tau kan? Yang dia di lapangan itu bener-bener ngelawan semua orang di Perang Dunia 1. Itu kan, itu pure sinematografi. Ya, Aquaman. Long take di merah, dikejar-kejar sama Black Manta. Long take itu gila tuh, si James Wan gila di shot begini, kejar-kejaran sama Black Manta. Itu bener-bener cinematic shot yang gue yakin banyak yang nggak tahu Black Manta siapa, merah siapa, tapi lu bisa impress sama scene-nya, shot-nya. Kalau MCU, lu bukan impress sama shot-nya, tapi lu impress sama fan service-nya. Itu yang membedakan, gitu ya. Ya itu plus minus, tapi kalau buat secara cinema experience gue pecinta film ya gue lebih pilih DCU sebenarnya. Dan scene yang paling menurut gue gila buat scene Batman ya, scene Batman Warehouse. Lu harus cari di YouTube sekarang juga. Ini dari semua film scene Batman yang pernah gue tonton, mau Nolan kayak lu mau Batman-nya Robert Pattinson, ini yang paling gila yang pernah gue lihat itu di Batman v Superman. Lu kaget kan lu cek Batman Warehouse scene. Gila itu dia bener-bener, dia kan di situ mau nyelamatin emaknya Superman ya. Mau nyelamatin emak Superman, dia udah janji sama Superman gara-gara scene tolol itu kan, nama emaknya sama gitu. Jadi dia janji oke selamatin. Ya udah, tapi gila pas dia masuk ke warehouse itu udah dijagain semua orang-orang, gila itu bener-bener mekanikal semua. Dilempar meja, dilempar, digebukin 1 lawan 4. Battle koreografinya, senjata-senjata IQ-nya dikasih lihat. Lu bayangin di situ kayaknya ada berapa puluh atau 100 ya, berapa puluh orang dibantai semua sama Batman dan dia berhasil nyelamatin emaknya Batman. Itu Batman baru. Itu Batman. Tapi orang nggak ada yang peduli kan. Lu aja nggak tahu scene itu kan. Inilah masalahnya. Karena apa? Karena komunitasnya tidak ada. Ini plus minus ya. MCU secara marketing berhasil, tapi secara sinematografi tolol setelah Endgame ya. Tapi setelah sebenarnya enggak sih, sebenarnya gini nih, sebelum Endgame pun sebenarnya biasa aja MCU. Ya beberapa aja lah, kayak Iron Man 1 bagus ya, beberapa lah yang sinematografinya memang keren, tapi ya sisanya ya sebenarnya B aja, tapi lebih ke community. Nah, terakhir mungkin kita compare aja kali ya di film-film terakhirnya nih. Ini kan MCU udah mulai menurun nih. Kita lihat compare film terakhir kayak Black Panther 4, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3 sama The Marvels gitu. Menurut gua kalau kita compare sama film-film terakhir DCU, Blue Beetle, The Flash sama Black Adam gitu at least, orang jauh lebih tahu film MCU dong, iya kan? Kayak siapa yang nonton Black Adam, siapa yang nonton bahkan The Flash masih oke lah. Kayak apa kemarin tadi Blue Beetle kan flop gitu secara budget gitu, secara pendapatan. Tapi secara film tuh ada jiwanya nih buat gua ya. Kalau ini ngomongin terakhir-terakhir nih, film terakhir-terakhir. MCU lu perhatiin deh, Black Panther 4 menurut gua soulless. Lu mau lihat Namor, soulless buat gua. Ya gak jelek sih, tapi soulless buat gua. Ant-Man lagi. Gak dapet ke hubungan antara ayah anaknya. Orang chemistry aja hancur antara si pemeran utama Scott Lang sama si Casey Lang-nya gak bisa acting kalau buat gua gitu. Ya, satu-satunya bagus ya GOTG secara dramanya dapet gitu ya. Dapet lah jiwanya. Tapi The Marvels, aduh, balik lagi hubungan antara The Marvel sama si Monica Rambeau gak dapet. Mau mati di akhir juga orang gak peduli gitu. Lu kalau nonton film DCU nggak peduli, lu nggak lihat tahu kan? Ini kan kayak
nonton Blue Beetle emang ada hubungannya sama film sebelumnya. Nonton Black Adam emang ada hubungannya sama sebelumnya. Orang nggak peduli Black Adam punya hubungan sama Shazam gitu bla bla bla. Tapi lu lihat satu film individunya aja, Black Adam, lu dapet ketika terakhir dia lolos, dia berhasil mau berusaha keluar dari penjara, Dr. Fate-nya mati, gila itu dramatik banget. Blue Beetle ketika bapaknya mati, dramatiknya dapet gitu loh. The Flash ketika dia ketemu sama emaknya lagi di akhir, dikasih terakhir lu bayangin satu scene di supermarket, ketemu sama emaknya lagi, nangis bos. Nonton The Flash meskipun CJ-nya sampah, gue tahu CJ sampah gitu. Ya itulah ya, secara film terakhir menurut gue sih lebih pilih DCU untuk terakhir ya. Tapi secara keseluruhan jelas seperti konklusi yang udah gue bilang di awal, MCU nggak bisa didebat ya secara keseluruhan. Tapi kita lihat nanti DCU punya James Gunn bakal gimana. Kita mulai dari film Superman Legacy pada tahun 2025. Kita tunggu aja, dan Deadpool 3 tahun depan ya. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau misalnya kalian pengen join komunitas kita di Ngelantur Corps, join lewat link yang gue taruh di bawah itu di grup WhatsApp. Kita bisa ngobrol seputar perfilman, TV series, dan yang lain-lain. Dan kalau kalian pengen cek baju official merchandise dari Ngelantur, keren-keren banget baju-baju gue yang gambar pakai tangan sendiri, kalian bisa cek. Linknya gue taruh di bawah Tokopedia ya. Beli aja, itu official dari Ngelantur. Oke, yaudah kita jumpa di video-video berikutnya, dan ini udah mau habis tahunnya. Mungkin kita lanjut ke nyari-nyari film terbaik dan series terbaik. Bye-bye semuanya.